Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta Latsar Angkatan 99 Kabupaten Boyolali. Selamat pagi, Mbak. Ya. Pagi, Mbak. Pagi, Mbak Ana. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Pagi, Bu. Selamat pagi juga untuk Bapak Rudi dari Bidang 1 BPSDM Provinsi Jateng. Ya, selamat pagi, Mbak. Oke. Perkenalkan saya Ana, Bapak dari Kabupaten Boyolali, BKP 2D. Mbak, saya Rudi. Salam kenal, Baik, untuk sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa bersama terlebih dahulu. Cek, tes, masuk Mbak? Iya, sudah masuk, Mas. Perhatian, itu gerak mengawali kegiatan. Berdoa menurut semua dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berat, tidak Mbak. Gerak. Baik, memasuki acara selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi penyelenggaraan dan review kebijakan penyelenggaraan sebanyak 2 JP yang akan diberikan oleh Bapak Rudi Santoso Adi SIP. Bapak J. Untuk waktu langsung kami persilahkan Bapak. Monggo Bapak. matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati BKPPD Kabupaten Boyolali dan para peserta Latsar Angkatan 99 99 Kabupaten Boyolali. Matur suwun, salam sehat, salam sejahtera. Mohon izin untuk menyampaikan paparan tentang evaluasi penyelenggaraan. Sudah terlihat, Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Oh, matur suwun. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan nama saya Rudi Santoso Adi. Saya dari tim penjaminan mutu staf di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami akan memandu teman-teman semuanya untuk evaluasi penyelenggaraan Latsar Angkatan 99 Kabupaten Boyolali. Sebelum acara dimulai, kami akan mengenalkan berbagai tahapan-tahapan evaluasi
dari awal sebelum pelatihan dimulai sampai terakhir pelatihan dimulai, bahkan setelah pelatihan dimulai akan ada evaluasi juga. Pertama-tama langkah-langkah evaluasi tersebut pertama adalah evaluasi pra, yakni evaluasi pra adalah evaluasi yang dilakukan sebelum pelatihan dimulai. Jadi kami dari tim BPSDFD akan mengevaluasi penyelenggara dari BKPPD Kabupaten Boyolali tentang kelayakan sarpras, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Setelah dinilai layak, maka BKPPD Kabupaten Boyolali seperti yang sudah dilaksanakan akan melaksanakan pelatihan, baik itu dari virtual learning maupun di klasikal berdasarkan kondisional. Kemudian setelah pelatihan dimulai, maka akan ada evaluasi tenaga pengajar seperti yang sudah teman-teman lakukan, Biasanya kalau evaluasi ini setelah pelatihan dimulai, teman-teman diberi link atau akses untuk mengevaluasi tenaga pengajar. Sekarang masuk tahap evaluasi penyelenggaraan, yakni evaluasi yang diisi oleh peserta menjelang penutupan. Jadi sebelum penutupan dan setelah seminar terakhir, seminar aktualisasi, maka di hari berikutnya sebelum pelatihan atau latsar tutup, maka teman-teman di sini diwajibkan dari kami BPSDMD mewajibkan untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan dari link yang akan kami sampaikan. Nah, evaluasi penyelenggaraan ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggara. Jadi harap tenang saja, nama, data dari teman-teman yang mengisi link evaluasi aman. Jadi mohon diisi dengan sejujurnya, karena tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman semuanya. Dan kemudian setelah evaluasi penyelenggaraan, setelah 6 bulan setelah diklat ditutup, maka akan ada evaluasi pasca diklat. Nah, ini nanti minta tolong setelah 6 bulan akan ada informasi bahwa teman-teman akan melakukan evaluasi pasca diklat. Ini tujuan untuk bertujuan untuk menilai bahwa apa sih efek, apa sih manfaat dari hasil pelatihan bagi organisasi atau SKPD teman-teman. Nanti biasanya di Kadiklat ini ada link untuk teman sejawat ada, dan ada link untuk mentor juga ada. Bagaimana kontribusi teman-teman setelah pelatihan dimulai, apakah bermanfaat, apakah ada perubahan sebelum teman-teman mengikuti latsar dan teman-teman sesudah mengikuti latsar itu bagi organisasi, apakah ada perubahan atau ada manfaatnya. Oke, lanjut. Nah, ini sistematika monitoring evaluasi, kita lewati saja. Nah, kita langsung ke tahap evaluasi penyelenggaraan, yakni kami sampaikan ulangi lagi, evaluasi penyelenggara masuk ke tahap ini sebelum nanti evaluasi ditutup, yakni tujuan dari evaluasi ini yaitu digunakan untuk menilai penyelenggara. Jadi sebelumnya kalau teman-teman dinilai oleh para widya iswara, para tim penilai, ada nanti nilainya muncul, ada mungkin sangat memuaskan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman gantian menilai penyelenggara. Untuk menilai penyelenggara pelatihan dan kepuasan peserta yang tujuannya nanti dijadikan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan. Nanti misalnya disuruh ngisi
masukan J untuk penyelenggara seperti apa harap diisi. Karena nanti hasil dari evaluasi ini misalnya ada kekurangan dari tim penyelenggara akan digunakan untuk perbaikan. Misalnya di pelajar ke depannya atau pelatihan ke depannya bisa lebih baik. Ye. Kita langsung dimulai. Ye. Bisa melalui Mozilla, bisa melalui kalau pakai HP juga bisa melalui Google, bisa melalui Google Form, Google apa namanya itu, bisa melalui Chrome ya, bisa melalui Chrome. Kalau pakai laptop, pakai HP juga bisa. Monggo linknya bisa dicatat. Ini saya copy, linknya kami copy. Bentar. Monggo, linknya ada di chat. Sudah muncul apa? Bisa terbaca tidak? Sampun Bapak. Matur suwun. Bisa di copy langsung. Mohon diisi dengan sejujur-jujurnya, karena sekali lagi kami ingatkan ini tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman dan data teman-teman yang mengisi akan aman. Misalnya Mbak Vira atau Mas ini Eko Sri itu tidak akan terdeteksi, tidak akan mengetahui ngoten. Terus misalnya ini kan ini full e-learning ya, klasikalnya full virtual kan ini kan? Tidak Bapak, kami klasikalnya offline. Ada. Ada. Offline aja. Ada aja. Nanti tetap ada teman-teman kan disuruh menilai sarpras dari BKPPD, tapi tolong diisi, tetap diisi semuanya, jangan sampai dikosongin deh. Monggo matur suwun. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Ini sudah kami tayangkan berapa responden yang sudah masuk. Ini totalnya 40 totalnya semuanya. Berapa peserta? Ada 40 peserta, Pak. Oh, jadi nanti minta tolong, berarti ada 4 kelompok nanti. Ini ada 4 kelompok Iya, 4 kelompok, Pak. 4 kelompok Nanti minta tolong kan di setiap WA group. Setiap kelompok kan ada WA group. Nanti minta tolong anggota kelompok melaporkan di WA group kalau yang sudah selesai. Bagi kelompok yang sudah komplit, berarti sudah terpenuhi 10 orang, nanti lapor di chat ya. Misalnya kelompok 1 sudah lengkap, kelompok 2 sudah lengkap, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Bapak. Betul Pak. Matur suwun.
Nih, Rudi kok nang Boyolali ya? Pak Said. Saya Boyolali, Pak. Mas Rudi, lanjut aja. Oh, SPT-nya Boyolali, Pak Said. J. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Nanti akun kuspen bagi kelompok yang sudah, tolong laporan di WA group kelompok masing-masing. Terus bagi ketua kelompok yang kelompoknya sudah komplit 10 orang, satu sudah, kelompok 2 sudah, dan seterusnya. Kelompok 2 nomor 27, Mas Muhammad, itu satu sekolah apa satu pilok, Mas? Itu, Mas. Iya, Pak. Kelompok 2 nomor 27. Ini ada di satu kelas, Pak. Bareng-bareng saat di sekolahan atau di tilok, Mas? Di tilok, Pak. Oh, satu tilok. Oh, berapa orang, Mas, satu tilok itu, Mas? Satu angkatan 40 dibagi ke 2 kelas. Oh, bagi 2 kelas. Oh, siap. Untuk koordinasinya juga lebih mudah sih, Mas. Matur suwun, Mas. Asli putih, Mas, jenengan? Mas Muhammad Bayu Aji. Saya asli Boyolali, Pak. Oh, asli mriku. Formasi guru napa, Mas? Formasi guru, Pak. Ambil formasi napa jenengan? Oh, siap. SMP apa SD, Mas? Guru kelas SD, Pak. SD, selamat Mas. Semoga Iya, sukses. Pak, terima kasih. Salam buat teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih, Bapak. Boyolali sekitar 27 orang yang masuk. 28 orang yang masuk. Mohon maaf, ini mungkin sudah dipakai teman yang lain. Soalnya berubah. Otomatis saya ganti kali itu di BPSDMB.
Ya, sekitar 30-an jumlah responden yang masuk. Perwakilan dari kelompok 1 ini ada Mbak Yunita. Oke, Mbak Yunita kelompok 1 nomor 38. Oh, ada pesan dan kesan Mbak dengan selama mengikuti Latsar dengan metode yang seperti ini. Monggo disampaikan. Iya, untuk metodenya ya Pak ya, berarti ya. Pesan dan kesan aja selama Anda mengikuti Latsar. Oh. Senang sekali Pak mengikuti Latsar ya. Ya untuk kalau pemateri itu kadang apa itu Pak, satu dengan yang lain itu kadang beda itu loh Pak. Jadi bingung. Oh itu dari suara maksudnya. Ya. CPI-nya aja. Iya. Di klasikal ini mungkin fasilitasnya udah baik Pak. Tapi kadang airnya macet. Oh, macet. Ya, itu mungkin bisa buat masukan penyelenggara. Ya. Saya kan di era seperti ini itu yang nomor 1 air kebersihan sih. Iya Pak. Jadi untuk protokol kesehatan kan harus wajib itu air mengalir dan sabun, hand sanitizer itu kan memang wajib. Terus jaraknya apa sering itu Mbak? Sering berkerumun boten? Boten Pak. Selama ini selalu tetap, dijaga. walaupun di tilok 1 tilok boten tetap. Tetap dijaga dengan ketat Pak. Iya, ngoten toh. Iya, sama wifi-nya kemarin itu hari pertama itu susah Pak, tapi sekarang sudah baik. Oh sudah baik. Ya. Sama macet lama betul Mbak. Ya, tapi iya, itu berpengaruh besar atau tidak berpengaruh waktu atau Zoom, sangat berpengaruh Mbak? Sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh Pak karena waktu itu pada saat Zoom. Pada saat Iya. Sing ngoten Pak, Mbak. Nggih. Mbak, nggih matur suwun Mbak Junita. Nggih, Pak, sami-sami. Ini bisa buat masukan penyelenggara. Nggih. Sami matur suwun. Ini dari kelompok 2. Dari yang cowok, cewek semua. Untuk kelompok 2 yang cowok ada yang memberikan pesan-pesannya, pesan dan kesan bagi penyelenggaraan selama kelompok 2 yang cowok 1 aja Pak Bayu, monggo. Monggo. Yang cowok. Saya Bapak. Kelompok 2. Siap. Ya, alhamdulillah. Mas Bayu. Tadi. Iya, Bapak. Kesan-kesannya gimana? Sudah cukup bagus sih Bapak. Ya itu tadi masalahnya paling sama teman-teman yang lainnya, kalau sediaan airnya saat waktunya bersih-bersih itu tidak tersedia airnya gitu. Oh, mungkin apa pakai PAM atau mungkin
artetis mungkin itu nanti bisa kami informasikan ke penyelenggara supaya ada perbaikan dari penyelenggara. Soalnya kan syarat utama nanti kalau sudah masuk era full PTM tatap muka, itu syarat mutlak itu dari kita kan sudah ada, Mas, akan mengeluarkan perkab badan yang kita akan sampaikan kepada mitra kabupaten kota juga. Salah satunya itu harus ada air yang mengalir, sabun dan lain-lain itu memang itu. Itu selain itu apa lagi, Mas Bayu? Selain air, selain wifi, wifi kan udah tadi. Selain wifi, itu Bapak Widya Iswara sewaktu coaching yang pertama, kedua, coach waktu coaching pertama, kedua itu distance learning itu kita ganti-ganti Bapak. Sebelum rancangan atau sebelum laporan aktualisasi atau sebelum rancangan, Mas Bayu? Saat rancangan juga, atau saat membuat rancangan juga sempat berganti dulu itu Bapak. Saat laporan ini juga ganti juga ada. Ada ya ganti. Mungkin nanti bisa buat kami masukkan, Mas, untuk Widya Iswara ke tempat kami dari BPSDM Widya Iswaranya Saya ingat kota siapa, Mas, yang membimbing siapa saya namanya, Mas? Bu Maria Susawati kok. Oh, Bu Maria, siap. Itu sudah fixnya, tapi sebelum itu kebingungan coach kita siapa gitu, karena ganti-ganti tidak jelas Bapak. Akhirnya Ibu Maria bersedia untuk membimbing kami sampai akhir. Alhamdulillah. Tapi untuk langkah-langkahnya, metodenya apakah berbeda, Pak? Dari coach 1 dan coach yang lain? Ada perbedaan persepsi kadang. Ada. Itu yang kadang menjadi masalah, Coach A sudah menghentikan A, ternyata yang B suruh berubah lagi, kan memang menjadi sedikit masalah, Mbak, mungkin. Jadi semangat tersebut mungkin bisa kami informasikan. Untuk penyelenggara, protokolnya tetap bagus, Mbak, atau ada masalah untuk protokol kesehatannya seperti jarak, makan, dan lain-lain? Pakai box atau prasmanan, Mbak, makannya kalau di Tilok? Pakai box, Pak, sudah bagus, lumayan bagus. Box. Oke, siap. Misalnya kan nanti dari perkab badan kita di BPSDM itu peserta nanti diwajibkan bahwa alat makan, perlengkapan ibadah, dan nanti ada edarannya di lacar berikutnya, di pelatihan berikutnya. Matur suwun tadi Mas Bayu dan Mbak Damar, matur suwun. Sekarang dari kelompok 3, mau gantinya yang cewek, kelompok 3. Mbak Surini, SPD guru Mbak Surini, kelompok 3, nomor 3. Salam kenal Mbak Surini. Sebelumnya selamat karena sudah lolos tes seleksi CPNS dan sekarang sudah hampir selesai melaksanakan lacar dan tinggal menunggu 100% Mbak Semoga dipercepat Kalau boleh tahu SD juga, Mbak niki? SD atau SMP, Mbak? SD, Bapak. Oh, SD juga di Boyolali juga, monggo Mbak Surini, apa pesan dan kesan panitia mungkin sudah bagus atau pelayanannya seperti apa, monggo disampaikan Mbak Surini. Iya. Selama Anda mengikuti lacar. Iya, mungkin seperti teman yang lain, kita peserta di lantai 1 itu wifi-nya agak sedikit kurang bagus, Bapak. Wifi juga. Kamu boleh tahu tingkat ya, Mbak? Iya, ada 4 lantai, Bapak. Oh, 4 lantai. Monggo. Nah, untuk yang di lantai 1 itu pas saat Zoom itu ada beberapa teman itu juga sering terlempar-lempar keluar masuk begitu. Serta ada dari Widya Iswaranya sendiri juga kemarin banyak yang terpental pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Pembelajaran. Iya. Jadi memang
Sudah. Kemudian mungkin Jadi seperti penyelenggara, ya, monggo. kita berganti-ganti Bapak. Sampai berapa kali, Mbak? Berapa coach berarti? Dua kali. Dua Kali Bapak, iya. Saat RA itu coachnya kita Bu Wahyu. Kemudian pas saat laporan ini kita ganti dengan Bu Erni dan ada beberapa perbedaan persepsi begitu Bapak. Oh, mantap. Terus untuk narsu moderator tidak masalah, Mbak? Alhamdulillah tidak ada masalah untuk saya. Ya. Terus untuk berganti itu apakah ada metode coach yang masih satu jalur, Pak? Kadang kan kalau yang repot itu berbeda. Sudah membimbing A, kok kemudian ganti B kan yang repot kan seperti itu. Iya, ada Bapak, ada beberapa metode yang berbeda. Iya. Jadi kami sempat kelompok 3 sempat kerepotan juga gitu. Jadi mungkin nanti bisa kami informasikan ke Diaspora. Mungkin ini nanti dari Kasubit kita mungkin bisa mengadakan suatu rapat internal di tempat kami mungkin. Misalnya kok kita usahakan nggak berbeda deh Pak. Dari BPSDM nanti kita usahakan coach itu tidak berbeda. Tapi misalnya kondisional, misalnya sakit dengan coach yang lain. Nah itu mungkin harus satu jalur metode pembimbingannya. Kalau bisa itu meneruskan saja. Nanti mungkin kita bisa beri masukan. Misalnya sudah membimbing seperti ini, ya, lebih baik meneruskan daripada mengganti dengan cara atau metode yang berbeda. Ini Mbak Alvera Diwijaya, mohon izin ke toilet monggo ya. Sudah itu aja Mbak Surini, ada lagi? Ya, itu saja bagaimana cukup, dengan Bapak. pelayanan penyelenggara, Mbak? Dengan pelayanan penyelenggara bagaimana? Alhamdulillah, menurut saya sudah bagus, sudah baik. Sudah bagus. Sama-sama Bapak. Ini yang sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Ini langsung kelompok 4, Mbak Adevi, monggo. Kelompok 4. Ya. Kalau untuk pesan dan kesan, kalau menurut saya mungkin kedepannya kalau perkembangan COVID-nya sudah menurun, sudah membaik, akan lebih baik kalau latsarnya dilaksanakan secara offline, Bapak. Agar semakin maksimal untuk pembentukan karakter ASN tersebut. Siap. Seperti itu, Bapak. Terima kasih masukannya, Mbak. Ini kan kita juga dan Kemendagri yang terbaru ini kan untuk level yang nggak boleh 4 sih, Mbak. Tapi untuk level 2, 3 itu sudah mulai diperbolehkan, tapi dengan protokol kesehatan dan juga ada rambu-rambu dari kita, ada pedoman dari kita BPSDM. Nanti akan kita edarkan ke penyelenggara kabupaten kota bahwa akan ada PTM, jadi tatap muka klasikal gitu. Akan ada pelatihan klasikal sih, tapi dengan protokol, tapi dengan syarat sih Mbak, misalnya ada 5%, jadi nanti yang akan kita edarkan 5% apabila terdiagnosa, terkonfirmasi positif COVID, kan akan kita hentikan, jadi akan dialihkan ke virtual. Jadi ngoten peraturannya. Misalnya kalau era PPKM sudah selesai, nanti bisa dari misalnya pemerintah sudah memperbolehkan, akan kita full klasikal. 2 bulan ya Mbak. Totalnya kan 2 bulan 3 bulan itu akan full klasikal. Terus Sarpas tadi sudah ada masukan, BPI sudah Mbak. Apakah ada Mbak selain yang tadi teman-teman sampaikan? Kalau untuk masukan yang lain mungkin sudah disampaikan sama teman-teman tadi, hampir sama sih ya. Kalau selama di sini mungkin yang saya rasakan untuk airnya tadi
di kamar mandi airnya kebetulan ya nggak nyala. Padahal kan pagi itu kan mau apel pagi itu Pak. Oh deh, tapi Oke. tampungannya kayak bak itu masih ada Pak? Kosong juga, baknya itu kosong juga berarti. Kalau airnya Nggak ada. mati, baknya juga. Oh ya itu Nggak ada. repot itu. Oke. Jadi nanti bisa kita informasikan Mbak. Nanti. Oke. Bisa kita informasikan. Jadi matur suwun. Oke, Pak, sami-sami. Ketua kelompok 1 bagaimana? Kelompoknya sudah semua? Ketua kelompok 1? Oke Bapak, sudah semua Bapak. Sudah semua, jadi siap. Ketua kelompok 2 Budi? Kelompoknya sudah semua? Saya Bapak, sudah semuanya Bapak. Sudah semua, jadi. Ketua kelompok 3? Saya Bapak. Jadi, Mas Chandra sudah semua Mas kelompoknya Mas? Siap, sudah semua Bapak. Siap, matur suwun. Siap. Ketua kelompok 4. Ketua kelompok 4, monggo. Ya Pak. Sudah semua Pak. Sudah semua, matur suwun. Sama-sama Pak. Matur suwun. Berhubung sudah semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara BKPPD Kabupaten Boyolali yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan evaluasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman peserta Latsar Angkatan 99 Kabupaten Boyolali. Jadi semuanya, terutama yang tadi sudah memberikan masukan tentang kondisi dan pesan dan kesan pelaksanaan Latsar Kabupaten Boyolali. Masukan kami dari pendampingan mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Apabila saya terdapat salah, kami mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rudi atas materi yang telah disampaikan ya Bapak. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Bapak Rudi, pangapunten. Ini untuk review kebijakan penyelenggaraan itu langsung dengan Bapak atau Pak Said nggih? Karena sudah selesai, saya mohon izin live dulu. Pak Rudi, pangapunten. Untuk review kebijakan penyelenggaraan, ini dengan Pak Said nggih? Atau? Oh, dengan Pak Said. Oh, siap. Dengan Pak Said nggih? Saya evaluasi. Ditugaskan untuk evaluasi. Matur suwun Mbak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live dulu ya Pak. Silahkan Bapak. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman Latsar semua, tadi sudah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dengan Bapak Rudi dari BPSDM Jateng ya. Dan selanjutnya akan ada kegiatan review kebijakan penyelenggaraan pelatihan yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Said dari bidang 1 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Untuk Pak Said, kami persilahkan Bapak. Mbak, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah. Kalau kita di hari ini masih diberikan kesehatan semuanya, dan kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya dengan tatap layar.
Karena beberapa hari yang lalu teman-teman dari BKPPD Boyolali itu sudah menginfokan ke kami untuk angkatan berikutnya mohon izin untuk dilaksanakan blended, dalam arti 6 hari terakhir itu klasikal. Jadi ya untuk panjenengan yang sampai saat ini belum di Ini kami klasikal, Bapak. blended sudah. Blended. Jadi berarti artinya kan panjenengan sudah ketemu dengan teman-teman semuanya kan? Sudah, Bapak, ini dalam satu titik. Kalau sudah ketemu ya alhamdulillah, karena banyak sekali pengalaman apa ya? Kalau pelatihan dengan cara virtual kelihatannya kurang, ada yang kurang gitu. Silaturahminya kurang, terus diskusinya dengan teman-teman satu kelompok juga kurang. Tapi kalau sudah ada blended, bahwa pelaksanaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan. Baiklah teman-teman yang kami hormati, sesuai dengan tadi permintaan dari teman-teman BKPPD Boyolali bahwa panjenengan setelah evaluasi maka dilanjut dengan review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Jadi untuk review kan hanya mengulang kembali ya, karena pada waktu overview saya yakin panjenengan sudah disampaikan itu semua, dan saya hanya ingin mengulang kembali. Nah, untuk itu teman-teman yang kami hormati, kami mohon izin ya, kita santai aja karena saya hanya membaca apa yang sudah ada di slide, sehingga apabila dalam kami membaca nanti ada yang terlalu kecepatan atau terlalu kayak gerembeng gitu. Apalagi kami bukan basicnya guru yang tidak mempunyai ilmu, namun demikian kami mencoba untuk menyampaikan materi ini sesuai dengan apa yang diagendakan. Baiklah teman-teman, mohon izin ya untuk share screen. Teman-teman yang kami hormati, ini konsep atau agenda pembahasan pada materi review. Jadi pada dasarnya teman-teman yang kami hormati, sebentar. Jadi untuk review kebijakan penyelenggaraan latsar CPNS tahun ini itu sesuai dengan peraturan PLAN Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001, yaitu pedoman penyelenggaraan latsar, bahwa latsar itu
dasar hukumnya untuk pelatihan yaitu yang pertama karena adanya Undang-Undang Nomor 5. Maaf teman-teman, suara saya gimana? Diterima? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Dasar penyelenggaraan pelatihan yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara. Kemudian itu ada di pasal 63 sampai dengan 65. Kemudian turunannya itu PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS atau perubahannya yaitu di PP nomor 17 tahun 2000 yaitu ada di pasal 33 sampai dengan 37. Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Kemudian dengan aturan-aturan yang lain yang terkait yaitu Keputusan Kepala LAN nomor 94 garing K1 garing PDB 07 garing 2021 tentang kurikulum. Kemudian Keputusan Kepala LAN nomor 93 garing K1 garing PDB 07 garing 2021 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Nah teman-teman yang kami hormati, dari situ maka seorang CPNS itu wajib yang namanya menjalani masa percobaan selama berapa tahun? Ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat? CPNS sekarang untuk menjalani masa percobaan berapa tahun? 1 tahun. Berarti panjenengan itu nanti cepat 100%-nya. Kalau dulu waktu saya yaitu 2 tahun. Ya, lebih lama menikmati CPNS-nya. Nah untuk itu CPNS wajib menjalani masa percobaan yaitu selama 1 tahun. Nah untuk itu maka CPNS harus mempunyai yang namanya integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasional dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi. Dan itu dalam masa percobaan panjenengan harus menerapkan ini semuanya. Itu sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang ASN. Kemudian di pasal 4 Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 yaitu mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS selama masa prajabatan, yaitu selama masa 1 tahun. Nah, maka dari itu BKPPD Kabupaten Boyolali memberikan pelatihan kepada teman-teman semuanya di masa prajabatan ini. Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, maka pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan setelah masa prajabatan dengan persetujuan tertulis kepada LAN. Jadi dengan misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat terselenggaranya pelatihan, maka itu bisa panjenengan melaksanakan prajabatan itu setelah ada persetujuan tertulis dari Kepala LAN. Tapi alhamdulillah di Jawa Tengah tidak ada yang namanya kondisi tertentu karena semuanya kelihatannya normal-normal semua sehingga pelaksanaan Latsar
dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, kondisi tertentu itu seperti apa? Nah, itu yang ditetapkan oleh Menpan. Jadi seperti adanya force majeure, misalnya adanya gempa atau apa, sehingga semuanya tidak bisa difungsikan, atau yang semuanya itu berakibat untuk pelaksanaan itu tidak bisa dilaksanakan, maka itu panjenengan bisa mundur pelaksanaan. Nah, untuk itu kami harapkan karena panjenengan itu hanya diberikan waktu 1 tahun ya, maka kami harapkan panjenengan dapat mengikuti kemarin pelatihan dasar ini dari agenda 1 sampai dengan selesainya panjenengan itu semuanya lancar dan bisa menghasilkan suatu kelulusan bagi panjenengan semua dengan panjenengan dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Karena panjenengan diberikan kesempatan ini hanya 1 kali. Kalau dulu zaman saya tahun, tapi kalau tidak lulus masih bisa mengulang. Kalau panjenengan ini hanya 1 kali. Nah, untuk pelaksanaan Latsar ini apa sih kompetensi yang akan dibangun? Kok dadak ono Latsar pembarang gitu. Wes langsung wingi wis dites, wes langsung jadi PNS gitu. Ternyata kompetensi yang akan dibangun yaitu membentuk karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi sekali lagi, kompetensi yang akan dibangun adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menjadi guru, maka harus profesional. Sekarang PNS bukan dianggap hanya sebagai pekerjaan biasa, tapi kita harus dituntut profesional. Nah, untuk itu dalam rangka pembentukan karakter PNS yang profesional, kita harus yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi kita nggak usah melu neko-neko yang kemarin-kemarin sempat ada yang membuat kita maka kita harus apapun yang terjadi kita harus mempunyai sikap perilaku untuk bela negara. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nilai-nilai dasar PNS kemarin apa? Ada yang masih ingat? Akuntabilitas, nasionalitas, komitmen mutu. Nah, aneka itu, teman-teman yang kami hormati, kami dari BPSDM menginginkan panjenengan itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai aneka itu selama panjenengan menjadi PNS. Karena nanti kalau menurut siklus sebuah diklat, dan ini juga di perlannya juga ada, minimal setelah 6 bulan panjenengan selesai mengikuti diklat dan kembali ke OPD masing-masing, maka penyelenggara berkewajiban untuk melaksanakan yang namanya evaluasi pasca. Jadi 6 bulan ke depan setelah panjenengan kembali
OPD masing-masing, maka BKPPD Kabupaten Boyolali wajib melaksanakan evaluasi pasca. Evaluasi pasca itu apa toh? Nah, evaluasi pasca itu kurang lebih yaitu untuk melihat seberapa jauh atau seberapa panjenengan itu diberdayakan oleh organisasi. Jadi pemberdayaan alumninya itu seperti apa? Karena ada yang namanya alumni kadang-kadang ya wes lah. Tapi kan wes anu beresi kamar sih. Yang penting gue mangkat kerja gue harus di tempat kerja gue harus ngopo terserah. Gue kayak tugas rampung terserah. Enggak seperti itu. Kita kembali lagi harus profesional, maka tugas apapun yang diberikan oleh pimpinan harus kita laksanakan dengan senang. Ya. Kita harus senang. Syukur-syukur kita bangga kalau diberi tugas oleh pimpinan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, kalau senang, bangga, dilaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang evaluasi pasca, yaitu pemberdayaan panjenengan nanti seperti apa. Kemudian yang juga perlu dicermati yaitu aktualisasi panjenengan, aneka panjenengan selama setelah sekembalinya dari pelatihan. Itu kemarin seperti apa? Karena panjenengan kemarin kan sudah membuat ya, rancangan aktualisasi, kemudian aktualisasi apa? Itu di bener ora toh? Nah itu oleh penyelenggara. Sehingga panjenengan kami harapkan minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, itu panjenengan benar-benar tetap di rancangan panjenengan itu diaktualisasikan. Jadi di laporan aktualisasi seperti apa kemarin, nah itu nanti di cross. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi yang akan dibangun adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Nah, syukur-syukur kita semuanya harus menjadi perekat NKRI. Jangan kita menjadi bukan perekat, nah. Tapi kita harus. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas kita. Jadi kalau yang guru ya kita harus menunjukkan bahwa kita setelah mengikuti pasar, kompetensi teknis kita semakin naik. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa panjenengan setelah selesai latsar ini sebetulnya ada pergub yang mewajibkan bahwa alumni latsar sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya itu harus mengikuti pelatihan yang namanya pelatihan administrasi dasar. Ini kalau alumni yang ada di BPSDM selalu kita undang setelah pelaksanaan latsar. Jadi untuk alumni latsar yang ada di BPSDM dengan alumni Admindas itu hampir sama jumlahnya.
Nah, penyelenggara latsar atau penyelenggaraan latsar itu bisa dilaksanakan secara klasikal. Namun demikian untuk saat ini, karena adanya pandemi, maka klasikal sesuai dengan keputusan dari pusat, untuk klasikal belum bisa dilaksanakan. Namun demikian nanti apabila keadaan sudah memungkinkan, insya Allah bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua dengan metode blended learning. Jadi seperti panjenengan saat ini blended. Kemudian yang ketiga yaitu dengan metode distance learning. Apabila dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Menpan RB. Nah, untuk peserta yang perlu pendampingan dalam pelatihan ini juga diatur dalam pasal 8, yaitu dalam proses pendampingan dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual. Kebutuhan khusus itu harus dilakukan pendampingan. Jadi nyun sewu misalnya karena di tahun kemarin ada itu peserta yang berkebutuhan khusus sehingga temenin kita itu harus pakai braille, kemudian juga harus sehingga dari penyelenggara bisa melakukan pendampingan atau dari penyelenggara bisa lakukan pendampingan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk penyelenggaraan dan tempat penyelenggaraan, yaitu bahwa lembaga pelatihan terakreditasi berhak untuk menyelenggarakan latsar. Di Jawa Tengah ini yang berhak untuk menyelenggarakan latsar yaitu BPSDM. Kemudian untuk lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi itu dapat menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS dengan penjaminan mutu. Jadi seperti Boyolali ini, teman-teman menyelenggarakan latsar tapi dengan penjaminan mutu. Boleh dari LAN atau lembaga pelatihan yang terakreditasi dengan rendah kategori B. Alhamdulillah Boyolali di bawah dengan penjaminan mutu dari BPSDM yang sudah terakreditasi A selama 5 periode. Jadi BPSDM itu sudah 5 periode ini menyandang kategori A. Di satu periodenya kalau A 5 tahun, berarti 5 kali 4, 20 tahun berjalan. Nah ini untuk penjaminan mutu di pasal 12 dari perlannya. Ini dia tertulis lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau lembaga pelatihan terakreditasi. Jadi sebelum pelaksanaan ini berlangsung, teman-teman semuanya, teman-teman dari BKPPD Kabupaten Boyolali sudah menyampaikan surat permohonan. Ini surat permohonan itu disampaikan lewat Simitra, di aplikasi berbasis web yang ada di BPSDM. Karena sekarang zamannya semuanya pakai maka permohonan itu juga
lewat si mitra, ya aplikasi kita. Nah, untuk apa? Yaitu untuk salah satunya, kenapa harus harus lewat si mitra, harus kok ora teko langsung ke BPSDM, karena kita pingin teman-teman kabupaten kota itu segera menyampaikan. Kalau harus ketemu di Semarang kan butuh waktu. Kalau disampaikan lewat si mitra mungkin hanya berapa menit sudah selesai, kemudian kami proses, segera bisa terbit rekomendasi dan penjaminan mutu. Karena kami ingin melayani teman-teman kabupaten kota itu dengan mudah, ringan, cepat, dan tuntas. Maka itu keinginan kami, maka teman-teman dari kabupaten kota menyampaikannya lewat si mitra. Untuk evaluasinya pun kita juga pakai juga. Entah itu evaluasi pra, sebelum terbit rekom kita evaluasi dulu. Jadi seperti apa kesiapan penyelenggara terkait dengan sarana prasarananya, kita fokus di jaringan internetnya. Karena pembelajaran virtual, kalau internet itu nggak lancar, insya Allah maka pembelajaran juga nggak lancar. Namun demikian kami juga menyadari yang namanya internet itu tidak selalu 24 jam itu stabil. Kadang naik, kadang turun, kadang naik. Dengan berbagai faktor penyebab. Nah, setelah rekom itu keluar, panjenengan juga pasar, namun demikian panjenengan juga diminta untuk melaksanakan evaluasi terhadap tenaga pengajar. Nah, kenapa panjenengan harus melaksanakan evaluasi terhadap tenaga pengajar? Karena kami ingin widyaswara yang ditugaskan untuk memfasilitasi panjenengan semua itu juga widyaswara yang benar-benar handal, widyaswara yang bermutu. Tuh. Laksanakan evaluasi tenaga pengajar. Nah, untuk evaluasi tenaga pengajar sudah panjenengan laksanakan, maka yang selanjutnya menjelang penutupan panjenengan harus laksanakan evaluasi penyelenggaraan. Ini dalam rangka apa? Sekali lagi, dalam rangka penjaminan mutu. Karena kami ingin kurikulumnya bermutu, penyelenggaranya bermutu, WI-nya bermutu, semuanya bermutu. Insya Allah panjenengan setelah selesai mempunyai mutu juga. Sehingga kalau semuanya bermutu, maka tujuan pelatihan dasar insya Allah juga bermutu. Kalau semuanya bermutu, insya Allah alumninya juga bermutu. Ora kaleng-kaleng, ora ecek-ecek. Saya yakin itu semuanya bisa panjenengan sandang sebagai alumni Latsar yang bermutu.
Nah, ini semuanya sudah di MOC. Nah, ini untuk teman-teman semuanya, insya Allah setelah panjenengan evaluasi, ini juga bisa dilaksanakan yang namanya rapat penentuan kelulusan panjenengan. Yaitu yang pertama, panjenengan dinyatakan lulus apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek pemilihan evaluasi peserta. Jadi panjenengan dinilai dari nilai MOOC-nya, nilai akademiknya, nilai RA-nya, rancangan, ada beberapa item, kemudian nilai LA-nya. Setelah itu, sikap dan perilaku panjenengan selama berlangsungnya pelatihan. Karena sikap perilaku itu juga menentukan lumayan tinggi persentasenya. Nah, kemudian sikap panjenengan terhadap mentor kemarin seperti apa pada waktu habituasi, itu juga diminta penilaian oleh mentor. Jadi selama panjenengan mengikuti pelatihan ini, semuanya dinilai. Tapi saya yakin sekali panjenengan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Karena pengalaman Boyolali itu pesertanya pintar-pintar. Dan kami harap panjenengan jangan mau kalah dengan angkatan sebelumnya. Panjenengan harus lebih. Kemudian kelulusan peserta yang kedua yaitu dapat ditunda. Yaitu apabila peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, dan atau evaluasi penguatan teknis bidang tugasnya. Ini pengalaman sampai dengan saat ini kelihatannya belum ada yang ditunda. Kemudian yang ketiga yaitu peserta dinyatakan tidak lulus. Ya, apabila memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Dan yang C yaitu jumlah ketidakhadiran peserta. Jadi panjenengan apabila tidak hadir selama itu panjenengan sudah disemprit. Tapi saya yakin ya, sekali lagi, saya yakin panjenengan semuanya mengikuti aturan main dan semuanya pada tertib lah. Sehingga untuk poin-poin atau kriteria tidak lulus tidak panjenengan sandang. Kalau panjenengan sandang, ya maniman gitu. Karena waktu panjenengan juga nanti hanya 1 tahun. Anda harus dinyatakan tidak lulus, terus ya. Itu yang tidak kami harapkan. Nah, ini ketidakhadiran peserta yang menyebabkan ketidaklulusan. Jadi jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi atau 18 JP kumulatif.
Satu sesi itu 3 JP. Itu yang menyebabkan panjenengan bisa tidak lulus. Nah, ini di dalam Perlan juga diatur terkait dengan remedial apabila panjenengan memperoleh nilai-nilai yang kurang sehingga dilakukan remedial. Yaitu paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak jadi hanya 15 hari panjenengan diberikan remedial. Agar nilai-nilai bisa terangkat. Nah, ini untuk remedial apabila panjenengan yang kurang di evaluasi akademiknya, maka panjenengan apabila dilaksanakan secara kelanjutan 3 hari sebelum penutupan. Tapi apabila metodenya blended, maka sekurang-kurangnya sebelum pembelajaran klasikal dimulai. Klasikal dimulai kan 6 hari terakhir itu ya. Kalau di rancangan 3 hari setelah seminar, untuk evaluasi aktualisasi 1 minggu setelah selesai. Dan untuk PKBT juga. Nah, selama panjenengan mengalami kesulitan, bisa panjenengan ini yaitu bisa dilakukan, diberikan konseling. Konseling ini dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara terakreditasi. Jadi panjenengan bisa menghubungi BPSDM. Paling lambat sampai dengan dilaksanakan rapat evaluasi. Jadi kemarin-kemarin kalau misalnya hari ini saya yakin panjenengan ini semuanya tidak menyandang sehingga panjenengan tidak butuh konseling, tidak butuh segala sesuatunya. Untuk sikap dan perilaku, saya yakin panjenengan juga tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan penyelenggara itu memberikan nilai rendah. Sekali lagi kami yakin panjenengan semuanya mempunyai sikap perilaku yang nek bosone Semarang mungkin jos gandos lah. Nah, pokoknya sip tenan untuk sikap perilaku panjenengan. Nah, ini juga yang tidak sangat-sangat kami harap panjenengan diberhentikan sebagai CPNS. Karena pemberhentian CPNS ini berdasarkan ketidaklulusan. Saya yakin panjenengan lulus. Dan panjenengan juga tidak melanggar kode sikap perilaku yang ada di Perlan. Nah, untuk penguatan kompetensi teknis, bidang tugas, ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran terkait kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut sebelum pelaksanaan latsar, selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja, paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal. Jadi selama habituasi kemarin panjenengan memperoleh atau penguatan kompetensi teknis bidang tugasnya. Kemarin pada waktu habituasi gimana panjenengan? Memperoleh penguatan kompetensi teknis dari mentor atau gimana? Saya yakin mentor panjenengan tidak akan tidak akan luweh-luweh itu bahasanya. Pasti panjenengan diberikan penguatan kompetensi teknis bidang tugas panjenengan. Itu mungkin dengan cara ya
pemberian tugas, dengan dibimbing dan sebagainya, sehingga panjenengan bisa memperoleh pengembangan kompetensi teknis dari mentor, ataupun bisa juga dilaksanakan oleh teman-teman panjenengan di kantor yang senior. Nah ini teman-teman tidak perlu kami sampaikan ya jadwal latsar yang terlalu panjang, pembukaan, kemudian unsur-unsurnya siapa saja, hal-hal yang harusnya nggak perlu. Yang jelas untuk pelaksanaan latsar di kabupaten kota harus disiapkan yang namanya sarpras untuk digital kelasnya. Ya, alhamdulillah untuk BPSDM, karena kemarin-kemarin di masa pandemi, WI yang notabene banyak yang sudah sepuh, sehingga pembelajaran dilaksanakan oleh WI mungkin dari rumah. Nah, demikian untuk saat ini, ada karena kondisi sudah membaik, maka WI 50% sudah melaksanakan tugas di kantor. Jadi untuk BPSDM ini sudah disiapkan suatu ruangan yang semuanya untuk pembelajaran jarak jauh. Ini hotspotnya di BPSDM itu ada 3 provider dengan bandwidth 430 MB, 80 akses point, itu semebar di mana aja, kemudian 10 JRS router. Nah ini sarpras yang digunakan. Nah ini untuk sumber daya manusianya, saya rasa teman-teman dari kabupaten kota kemarin juga sudah ada yang piye toh nengger dadi host, piye toh nengger ngatur, piye toh. Ini semuanya belajar bareng di BPSDM. Jadi kami kalau dengan teman-teman kabupaten kota, ora pelit ilmu, sehingga kita bisa sinau bareng, pintar bareng. Itulah teman-teman yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan latsar. Semoga panjenengan, sekali lagi harapan kami, panjenengan lulus semua dengan predikat sangat memuaskan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan, Pak Said. Sami-sami, Mbak. Nggih. Mohon izin ya, Mbak. Nggih, Bapak. Ini sudah ditunggu untuk rapat deh. Oh, nggih. Nggih. Nggih, nyun sewu. Nyun le. Baik, untuk peserta latsar mengingatkan kembali untuk laporan aktualisasi revisi yang sudah bertanda tangan maksimal diunggah tanggal 24 September ya.
Maksimal 24 September di Siptenan dan juga Kolabjar. Siap, Mbak. Jangan lupa Oke, Mbak. untuk sampai hari ini nanti sore masih absensi sore ya. Katanya hari Sabtu juga absen, Mbak? Iya, absen. Tadi pagi udah absen? Ampun. Iya. Sudah. Tadi sehari full ya. Sampai nanti sore. Ya. Mungkin untuk klasika secara Zoom-nya sudah sampai sekarang aja nggih. Sudah cukup untuk materi yang dengan Zoom. Saya mohon maaf apabila dalam mendampingi peserta banyak kekurangannya. Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Dan untuk ini nanti dilanjutkan kegiatan pelepasan. Nanti setelah pelepasan peserta boleh kembali ke rumah masing-masing. Dan sekali lagi selamat untuk peserta angkatan 99 telah selesai melaksanakan pelatihan dasar nggih dengan insya Allah sukses semua. Nggih, lulus semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Ana. Ini nanti untuk yang di lantai 1 itu kelompok berapa nggih lantai 1? 34. Iya, kelompok 34 berarti setelah ini silahkan naik ke lantai 4 nggih untuk kegiatan pelepasan. Yang di lantai 1. Rela suaranya. Gimana? Sudah yang di lantai 1 nanti silahkan setelah ini langsung ke lantai 4 nggih. Siap. Iya. Sudah terdengar semua nggih yang di lantai 1? Siap, terdengar. Oke. Nggih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan leave meeting nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.